Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, izinkanlah berbagi informasi sedikit bahwa modul ajar tidak wajib. Lantas, apa yang wajib disiapkan pendidik dalam membersamai peserta didiknya dalam belajar? Makna ini jangan ditelan mentah-mentah atau jangan dimaknai sepotong-sepotong. Mari nanti kita diskusikan bersama setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yogi Anggrena, MSI, Koordinator Pengembangan Kurikulum Nasional dalam webinarnya. Kurikulum Merdeka malah nambahin administrasi. Enggak, Ibu Bapak. Modul ajar itu sebagai alat bantu perangkat pembelajaran. Bagi siapa? Bagi guru-guru yang masih bingung mau ngajar seperti apa, tinggal pakai contoh yang kita siapkan. Nggak usah bikin lagi Ibu Bapak, repot-repot diduplikasi. Tinggal download bagi Ibu Bapak itu yang belum bisa. Kalau mau ngajar, pertama harus ngapain, sudah kita siapkan modul ajar. Jadi modul ajar itu bukan sesuatu yang harus wajib dibuat oleh Ibu Bapak. Modul ajar yang perlu dibuat oleh Bapak itu adalah perencanaan pembelajaran. Standarnya sudah kita tuangkan, panduan sudah kita jelaskan. Yang perlu disusun dalam Ibu Bapak dalam perencanaan pembelajaran itu cukup 3 komponen. Tujuan, langkah-langkah, asesmen. Mau jadi 1/4 halaman silahkan, 1 halaman silahkan. Yang penting ada 3 komponen itu, tujuan, langkah-langkah, asesmen. Lalu kenapa pemerintah menyiapkan modul ajar? Karena kami perlu membantu guru-guru yang masih mengalami kesulitan. Kalau mau mengajar itu seperti apa, langkah seperti apa, kita siapkan. Makanya kita komprehensif. Mungkin jadi dalam ini justru kami ingin lebih menyederhanakan lagi perencanaan pembelajaran itu cukup 3 komponen. Kami nggak ingin ngerjain Ibu Bapak. Justru kami itu percaya kepada Ibu Bapak. Kalau kami percaya jangan terlalu banyak aturan yang kami berikan. Bapak, Ibu guru hebat, apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yogi tadi sangat jelas, bahwa kurikulum merdeka itu tidak banyak aturan atau memberatkan kepada pendidik. Karena selama ini kita terprogram suatu keseragaman. Pada kegiatan diskusi atau dalam kegiatan IHT yang dibicarakan terkait bagaimana menyusun perangkat ajar. Sebenarnya yang paling esensi itu adalah bagaimana pendidik ini bisa membersamai belajar peserta didiknya di kelas secara efektif dan efisien dalam situasi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dalam paparan tadi ada 4 yang perlu diperhatikan dalam kurikulum merdeka. Pertama adalah perangkat sederhana. Kedua, tidak harus modul ajar. Ketiga, perencanaan pembelajaran. Keempat adalah esensi. Jadi materi esensi, bukan administrasi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Karena modul ajar sudah disediakan di dalam PMM. Nah, modul ajar yang ada dalam PMM ini adalah berfungsi membantu para pendidik yang belum menguasai secara penuh, sehingga para pendidik bisa mendownload dari PMM digunakan sebagai acuan atau panduan dalam menyusun modul ajar. Tentunya di dalam mengambil dari PMM yang dikenal dengan ATM itu adalah ambil, setelah diambil maka boleh ditiru, tetapi dalam meniru itu harus memodifikasi. Yang terpenting itu. Dan
Yang harus diperhatikan di dalam memodifikasi itu adalah TP, tujuan pembelajaran, langkahnya, dan asesmen. Ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah, namanya adalah peserta didiknya. Berikutnya, Bapak Ibu guru hebat, yang harus dikuasai oleh pendidik adalah rencana pembelajaran. Ini adalah wajib bagi pendidik untuk bisa membersamai peserta didiknya dengan baik. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran ada 3 tahapan yang harus diketahui. Pertama, yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah sebuah kompetensi atau keterampilan yang diharapkan oleh pendidik. Kompetensi apa yang diharapkan? Maka ini harus disusun berdasarkan CP yang sudah ditentukan dalam setiap fase. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi ya, tahapan atau rencana apa saja yang harus dilakukan pendidik dalam membersamai peserta didiknya sehingga kebutuhan peserta didik ini dapat terpenuhi. Semua sesuai dengan kecepatan atau minat atau gaya belajar itu yang diperhatikan. Makanya di dalam IKM ini dikenal dengan pembelajaran berdiferensi. Artinya bahwa kebinekaan peserta didik ini harus bisa kita layani. Sebagai contoh, misalkan di dalam membelajarkan perkalian. Tentunya dalam satu kelas itu terkait perkalian ada yang belum bisa sama sekali karena belum tahu penjumlahan. Ada yang tingkat sedang, ada yang tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini karena anak-anak ini di rumah sudah membaca atau belajar dari YouTube atau dari orang tuanya atau dari bimbel. Nah, tentunya kita sebagai pendidik tidak bisa menggunakan teknik yang sama kepada ketiga jenis peserta tadi. Misalkan anak yang sudah tinggi dalam penguasaan perkalian itu ketika diberi soal yang sama dengan anak yang kurang maka akan merasa bosan. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus memperhatikan tingkatan anak-anak kita ini. Nah, ini yang dinamakan pembelajaran berdiferensi. Jadi selama ini kita kan menggunakan teknik yang sama, cara yang sama dalam memperlakukan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berikutnya untuk tahap terakhir terkait itu assessment. Assessment ini adalah suatu tahapan ya, yang harus dilakukan oleh pendidik guna mengukur, mengevaluasi apakah kompetensi yang kita inginkan itu yang sudah kita sampaikan tercapai dengan baik apa tidak sesuai dengan KKTP kita, kriteria ketuntasan ya, tujuan pembelajaran. Kalau dulu namanya KKM. Nah, kalau KKM itu bentuknya angka, dan kalau KKTP adalah bentuknya narasi atau deskriptif. Nah, ini penting sekali asesmen ini.
Karena untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Dan ini seperti umpan balik kita kepada orang tua. Nah, ini asesmen ini sangat penting sekali. Jadi 3 tahapan ini harus dikuasai oleh pendidik. Ya, utamanya bahwa kita di dalam kumur ini harus bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensi. Bapak Ibu guru hebat, yang terpenting sebelum menyusun langkah-langkah pembelajaran adalah kita harus mengetahui kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik kita dengan melaksanakan tes awal pembelajaran. Dengan cara demikian tadi, maka kita sebagai pendidik dapat menentukan strategi, teknik, cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan harapan kebutuhan siswa yang berbeda-beda itu tadi dapat terselesaikan dan tuntas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh kita. Bapak dan Ibu guru hebat, perlu kami sampaikan, merdeka artinya kita tidak terbebani dengan banyak aturan dan tidak terbebani dengan suatu keseragaman, sehingga kita boleh menentukan langkah-langkah kita yang terpenting tidak lepas dari visi pendidikan nasional kita. Nah, visi pendidikan nasional kita adalah melahirkan generasi profil pelajar Pancasila. Maka tidak heran di setiap kegiatan, baik itu kegiatan intrakurikulernya, kokurikulernya, dan ekstrakurikulernya harus berorientasi dalam hal pembentukan nilai-nilai Pancasila agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik kita. Dan tidak heran profil pelajar Pancasila ini masuk di dalam SKL. Itu Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Dan satu tambahan lagi bahwa IKM itu sesuai dengan visi pendidikan nasional, di samping mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni harus memiliki kecakapan di bidang numerasi dan literasi. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, sedikit berbagi pengetahuan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.